ada 3 aspek kalau sustainability secara umum. Bahwa sustainability itu ukuran akhirnya ukuran kinerja organisasi itu tidak hanya kinerja keuangan saja, tidak hanya kinerja bisnis, itu hanya salah satu bagian. Yang kedua adalah kinerja lingkungan. Ya. Yang ketiga adalah kinerja sosial. Jadi accountant profession plays crucial role in organizational sustainability effort. Yaitu apa? Di dalam sustainability bisnis, ya, sustainability lingkungan, kinerja keberlanjutan lingkungan, dan kinerja keberlanjutan sosial. Keren kan? Jadi kalau kita sudah paham ini, maka ketika kita bicara efisiensi, efektivitas, itu kemudian tidak meremata, yang itu menyebabkan kerusakan lingkungan, yang itu menyebabkan kita itu antisosial. Enggak, gitu. Jadi menjalankan peran kita sebagai seorang akuntan, itu adalah tadi mencapai sebuah efisiensi efektivitas, tetapi harus diingat, efisiensi efektivitas dalam rangka organisasional sustainability effort. Maka di situ efisiensi efektivitas yang bermuara pada keberlanjutan bisnis, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Ya, jadi insya Allah sudah on the track sih, karena di sini kita ada sustainability. Kemudian yang kedua adalah accountancy profession is driving higher quality decision useful sustainability related information. Jadi profesi akuntansi itu harus menjadi penggerak kualitas tinggi di dalam pengambilan keputusan yang kaitannya dengan sustainability, ya. Di sini sustainability reporting, ya. Bagaimana kita memberikan kontribusi yang besar terhadap sustainability reporting, kemudian highlight contribution of the finance function. There is need of the dynamic intersection of finance and sustainability within companies. Jadi harus diingat ya teman-teman, itu areanya tidak lagi pada dynamic intersection of finance, tapi harus ada sambungannya di sini. Dynamic intersection of finance and sustainability within companies. Jadi finance, ya, tapi juga di situ sustainable. Maka kita mau nggak mau harus ini ya, reporting crucial sustainability start dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah transitioning. Ini penting banget ya teman-teman. Yang ketiga ini, transitioning the role of Chief Finance Officer to Chief Value Officer for increase organizational value. Jadi akuntan itu tidak hanya berperan pada Chief Finance Officer, tapi pada Chief Value Officer. Kalau Chief Value Officer tadi kan kita bicara ketika implementasi strategik dalam sebuah layanan kesehatan, itu tadi kan CBHF tadi, value base yang ada dalam sebuah organisasi. Ini teman-teman, kita memang sudah lagi nggak CFO, nggak Chief Finance Officer, tapi Chief Value Officer. Kalau Chief Value Officer berarti menjadi pemimpin penggerak ya, penggerak yang ada di dalam value-value organisasi, baik dari perencanaan, baik dari organizing, baik actuating maupun controlling. Gitu. Jadi kalian harus ada mindset, perubahan mindset yang harus ditekankan di sini accountant. Kalian tidak hanya sebagai Chief Finance Officer, tapi Chief Value Officer. Kalau Chief Value Officer maka tadi menjalankan peran planning, perencana, kemudian organizer, kemudian eksekutornya, kemudian juga sebagai controller. Kemudian yang keempat adalah forward thinking leadership ini ya, confidently step into leadership role. Jadi kalian harus siap menjadi leader ya, menjalankan peran leader. Leader itu tidak harus menjadi pejabat. Ya. Jadi leadership role itu adalah bagaimana
kita menjalankan key capabilities and skill terkait dengan profesional dan technical skill, leadership dan human. How we use what we know, critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Jadi itu mau nggak mau, accountant itu harus juga memainkan peran sebagai leadership. Kalaupun belum bisa, belajar tentang bagaimana menjadi seorang leader. Seorang leadership yang paham tentang bagaimana berkomunikasi, berkolaborasi, kreativitas. Jadi leader itu sebuah proses yang harus kita pelajari, yang harus kita bekalkan kepada mahasiswa akuntansi, gitu. Karena di sini forward thinking leadership, ya. Kemudian yang kelima adalah evaluating finance talent model and career pathway. Content need to transfer and increase the scope. Jadi kita harus mentransformasi dan meningkatkan scope area kita, career pathway kita tadi tidak hanya pada Chief Financial Officer, tapi pada Chief Value Officer. Kalau Chief Value Officer, maka itu semua lini yang ada dalam organisasi itu adalah sebagai bagian dari career pathway kita. Ya, tapi dengan cara tadi profesional gitu kan, kemudian integritas, expanding global pool and attractiveness of the profession to meet fast growing demand of the corporate world. Ya, people need to understand value, impact, and ability of accountant, become influencer and leader in organization. Ya Allah, ini teman-teman 6 ini masih transformasi yang harus kita kenalkan betul kepada adik-adik mahasiswa akuntansi, bahwa kita itu perlu untuk memahami value, impact, and ability of accountant untuk become influencer, menjadi and leader in organization. Ini amanah kemarin di asosiasi prodi yang di UI gitu ya, dan ini merupakan inline dengan critical priorities pathway-nya yang dari IFAC. IFAC itu International Federation Accountant, Asosiasi Akuntan Internasional. Kemudian 7, supporting the growth of accountant in the public sector. Ya, there is important opportunity to increase professionalization in public sector with challenge such as corruption and intimidation. Kemudian yang terakhir adalah transformation accounting and finance professional in digital era, digitalization. Dan alhamdulillah S2 akuntansi mengcapture itu ya, kebutuhan itu tadi. The first critical priorities-nya adalah sustainability. Kita ada konsentrasi sustainability. Kemudian di penghujung the last critical priorities career pathway ini ya, yang embanan dari IAI dan IFAC itu adalah digitalization. Kita ada konsentrasi akuntansi digital. Jadi insya Allah teman-teman kita akan bersama-sama gitu ya untuk melakukan mengatasi challenge yang dihadapi bagi akuntan ya untuk melalui S2 akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula ini, dan nanti semoga bisa kita maksimalkan bersama. Mungkin itu teman-teman yang bisa future plans in collaborating with educator. Ya, ini collaboration between educator and profession. Jadi ini kita nggak bisa lagi berjalan sendiri, tapi butuh kolaborasi antara pendidik dan juga profesi akuntan. Bagaimana mempromosikan profesi di area yang lebih luas ya, dari karir pathway yang kita tadi sudah perhatikan ada 8 tadi. Kemudian enforce better coordination to ensure curriculum in educator ya, kurikulum. Kemudian ensure future accountant to have professional skills in new area of sustainability and digital transformation. Kemudian ensure accountant understand key different with IT and sustainability professional. Kemudian inspire student to become member of a professional accountant organization. Jadi menginspirasi student mahasiswa untuk menjadi bagian anggota dan menjadi confident gitu bahwa saya itu punya organisasi akuntan yang yang visioner, yang memberikan makna terhadap sustainability dan seterusnya. Ini pendidikan kita sudah mengacu dari kurikulum yang international education standard ya. Ada IS2, IS3. Ini
kita S1 akuntansi maupun S2 akuntansi kurikulumnya harus mengacu di sini. Jadi pendidikan itu kaitannya dengan knowledge itu harus mengacu pada International Education Standard yang nomor 2, yaitu tentang akuntansi keuangan, kemudian pengetahuan organisasi bisnis, pengetahuan dan kompetensi bidang teknologi informasi gitu kan. Kemudian akuntan ini harus memiliki keahlian intelektual, teknikal, memahami nilai etika, sikap profesional. Kemudian akuntan profesional itu yang IS6 ini kaitannya dengan membership-nya harus seperti apa, kapabilitas kompetensinya harus seperti apa, gitu ya. Nilai etika dan sikap profesional. Oke, itu teman-teman nanti kita kasih ya future plan in collaboration with educator, kemudian preparing our professional accountant itu seperti apa, ya. Dan 8 critical priorities-nya ini perlu dibaca terus gitu oleh kita, oleh mahasiswa gitu ya, untuk oh ini ada transformasi yang harus kita implementasikan bersama. Oke, ini itu teman-teman untuk kebutuhan dinamika yang harus kita siapkan di saat ini untuk akuntansi manajemen. Kita harus siap-siap ke sana dan insya Allah collaboration antara praktisi. Saya menganggap teman-teman itu bukan mahasiswa sebenarnya, itu adalah sebagai praktisi. Maka kita tadi untuk bisa mengenalkan profesi ini sustainable, maka kita harus collaborate antara educator saya educator ya, pendidik, dan teman-teman praktisi. Itu untuk kita bersama-sama mengenalkan profesi akuntan itu sesuatu hal yang bikin happy gitu, bukan bikin membosankan dan seterusnya. Itu PR besar banget untuk akuntansi. Bagaimana kita menyiapkan happy accountant, bukan apa ya bahasanya orang kalau sudah ini anak akuntansi itu udah menakutkan duluan gitu. Ini pun saya masih belajar terus gitu, bagaimana bisa lebih apa ya, lebih bisa inovatif lagi gitu, mengenalkan akuntansi yang nggak kaku, yang bikin happy gitu, yang menjadikan orang tuh challenging gitu untuk mempelajari akuntansi, bahwa ketika kita bicara akuntansi itu kita bicara fundamental, nafas dalam sebuah organisasi, kemudian bagaimana kita tidak berhenti pada penyusunan laporan keuangan itu tadi, tapi bagaimana kita menjadikan apa itu tadi, accounting itu untuk pengendalian strategik organisasi, efisiensi, efektivitas dalam rangka sustainabilitas organisasi, dan seterusnya. Ini ya teman-teman, ini teoritis terkait dengan strategik. Hari ini sustainabilitas dan seterusnya. Oke, ini terkait dengan pengendalian, evaluasi, dan kinerja. Jadi kalau kita bicara strategik gitu ya, itu pengendalian strategi dibagi menjadi 2, pendekatan tradisional dan kontemporer. Kalau kontemporer ini kinerja didasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kontemporer double loop, di mana asumsi, dasar pemikiran, sasaran, strategi organisasi dievaluasi, diuji, dan dikaji ulang secara terus-menerus. Sistem pengendalian kontemporer efektif ini harus seperti apa? Ini teoritis semua sih teman-teman. Ya, kemudian ketika kita bicara tentang pengendalian strategik, maka kita membutuhkan pengawasan perilaku, mengelola hubungan strategi budaya organisasi, suatu sistem nilai dan kepercayaan yang membentuk karyawan. Ini ya, ada reward, sistem reward, kemudian ada ini ya, perencanaan bisnis gitu. Kemudian
Dua faktor penting dalam menentukan daya tarik tersebut adalah ukuran industri dan tingkat pertumbuhannya. Ini kuantitatif menggunakan 10 kriteria gitu kan. Kemudian sustainabilitas, rencana bisnis strategik itu harus seperti apa. Kemudian penilaiannya, ya penilaian ini bisa pakai penilaian keuangan gitu kan. Bisa penilaian fleksibilitas. Kemudian analisis rasio dan kinerja yang bisa kita pakai, maka bisa analisis operasional, bisa pakai analisis profitabilitas, bisa pakai likuiditas, seperti itu. Ya, analisis Camel ini salah satu ukurannya. Kemudian yang lebih kompleks lagi adalah komprehensif dengan ukuran total quality management. Ini pun nanti referensi jurnalnya juga ada, seperti itu. Nanti saya kirimkan untuk materinya. Saya cukupkan dulu sesi perkenalan ya, perkenalan dari saya. Semoga menjadi pengungkit gitu untuk penyemangat buat kita semuanya gitu untuk bagaimana sih menyiapkan efisiensi efektivitas organisasi untuk sustainabilitas organisasi. Itu closing dari matrikulasi kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Nanti semoga bisa ketemu di sesi perkuliahan untuk kita bisa melanjutkan diskusi kita. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan dan apa terkait dengan materi matrikulasi ini, nanti kalian bisa WA saya ya. Saya tulis di chat nomor WA saya. Seperti ini teman-teman. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Biasanya Mbak Juwita itu dulu kalau kadang menghadapi klien yang bagaimana gitu, kadang nanya apa gitu. Ya sebisanya karena saya sebagai akademisi menjawabnya dari sisi referensi akademik gitu. Tentunya saya pun akan bisa belajar banyak dari teman-teman praktisi berdasarkan best practice dari teman-teman saat ini bertugas. Dan alhamdulillah untuk sesi kelas kemarin nanti akan keluar book chapter yang healthcare gitu. Seperti itu. Ini juga karena kolaborasi dari saya misalnya dari sisi akademisi yang walaupun di kelas saya tetap apa namanya ini di kelas sebagai dosen, tetapi saya memposisikan adalah sebagai fasilitator dari teman-teman praktisi untuk menuangkan ide-idenya, kemudian kita mensupportnya dari sisi referensi jurnal, referensi referensi buku dan seterusnya, teoritis dan seterusnya. Itulah perlunya kita hadir dalam majelis ilmu ini. Jadi bukan untuk saling menggurui gitu, tetapi kita untuk berkolaborasi, untuk memberikan kontribusi terbaik kita sesuai dengan khidmat kita saat ini di mana. Gitu. Itulah yang kita harapkan bersama. Jadi kuliahnya tidak hanya dapat ijazah saja, tetapi dalam proses perkuliahan ini bisa keluar publish book chapternya dalam satu kelas ini, kemudian nanti juga bisa keluar publish di jurnal dan seterusnya. Insya Allah kita Insya Allah kita bisa karena nanti akan saling menyemangati, gitu ya, Pak Eko, Pak Budian, ya, Ya, Mas Aurum, terima kasih Bu. Mas Humam, ya dari Rembang ini. Kemudian Mas Saifur, ini Mbak Aura dan seterusnya. Ada yang fresh graduate, ada yang apa namanya praktisi yang sudah banyak pengalamannya juga ketika apa namanya berada dalam satu majelis ilmu ini. Nanti kita bisa sharing pengalaman dan seterusnya. Dan ada warna dari beberapa entitas, kita bisa prakteknya bagaimana ya kalau itu di sektor Kementerian Agama atau kalau dari sektor organisasi perusahaan swasta dan seterusnya. Itu teman-teman nanti materinya kita kirimkan lewat Mas
siapa? Ada kontingnya di sini? Sudah dibuat konting atau belum ya? Belum ya? Nanti berarti saya titipkan Bu Narti nggih untuk materinya. Nanti saya kompilasi ada 3 file materi terkait dengan akuntansi manajemen, implementasinya, kemudian pengendalian strategik, dan tadi tambahannya adalah karir pathway accountant. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Bu. Oke, mohon izin ya, ini saya masih di kampus dan harus siap-siap segera pulang. Sehat selalu, Ya, hati-hati di nggih. jalan. Terima kasih semuanya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.